Hadis ini masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini Rasul bercerita tentang hal yang gaib gitu ya. Jadi tidak usah dibayangkan. Apapun yang terbayang ketika mendengar hadis ini, maka bukan itu maksudnya. Ini karena masalahnya gaib gitu ya. Tidak usah dibayangkan lah. Pokoknya kita percaya, kita yakini bahwa kejadian ini benar-benar sudah terjadi. Udah cukup aja itu. Kita yakin bahwa kejadian yang akan Rasul terangkan ini itu benar-benar terjadi tanpa harus mempertanyakan seperti apa dan bagaimana keadaannya saat itu. Rasulullah SAW menerangkan, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, telah menciptakan makhluknya. Hatta idza faragha minhum, sampai ketika Allah sudah selesai menciptakan makhluk, semua makhluknya itu, semua makhluknya yang Allah ingin ciptakan sudah diciptakan. Apa yang terjadi setelah itu? Qamatir rahim, rahim berdiri. Rahim seperti apa? Ya rahim. Rahim itu adalah apa? Apa rahim? Anggota tubuh kan ya? Anggota tubuh yang hanya ada pada perempuan. Qamatur rahimu, rahim berdiri. Gak usah dibayangkan gitu ya, melayang-layang gitu, nggak usah lah. Pokoknya ya begitu aja. Namanya rahim ya alat atau anggota tubuh yang ada pada perempuan. Qamatir rahim, rahim berdiri. Faqalat, maka rahim itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah." Wahai Allah, tempat berdiri ini adalah tempat berdirinya orang yang berlindung kepadamu dari diputuskannya kasih sayang. Jadi rahim ini memohon kepada Allah berlindung dari diputuskan dari kasih sayang. Qala, maka Allah menjawab kepada sang rahim, "Na'am." Ya wahai rahim, amataradina an asilaman wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Hai rahim, tidakkah kamu aku tetapkan satu aturan bahwa aku akan menyambungkan kasih sayang kepada orang yang menyambungkanmu, dan aku akan memutuskan kasih sayang kepada orang yang memutuskanmu. Jadi rahim ini ditanya, ini kalau saya bikin ketetapan bahwa siapa yang menyambungkan rahim akan aku sambungkan kasih sayangnya, akan aku teruskan kasih sayang kepada orang itu, dan siapa yang memutuskan rahim, memutuskan hubungan rahim maksudnya, aku akan putuskan kasih sayangku dari orang itu. Seneng nggak kalau saya bikin aturan itu? Qalat, maka rahim pun menjawab, bala, tentu hai Allah, saya senang, saya ridho dengan aturan itu. Jadi siapa yang memutuskan silaturahim, Allah putuskan rahmat Allah dari orang itu. Siapa yang menyambungkan silaturahim, Allah sambungkan rahmat Allah kepada orang itu. Jadi aturan mengenai siapa yang menyambungkan silaturahim, Allah sambungkan kasih sayangnya. Siapa yang memutuskan silaturahim, Allah putuskan kasih sayangnya. Itu sudah Allah tetapkan ketika baru selesainya diciptakan semua makhluk. Qala, maka Allah pun berkata kepada rahim, fadzalika laki, maka aturan itu untukmu. Tuh, ini kisah gaib yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang satu masa di mana makhluk itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tidak tahu. Ini gaib dan Rasul tidak menerangkan, maka kita tidak usah terlalu sibuk dalam masalah itu. Ingat kaidahnya kalau masalah yang gaib, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Itu saja kaidahnya itu. Allah itu maha tahu yang gaib, maka Allah tidak memberitahukan yang gaib itu kepada seorang pun juga. Illa man irtada, kecuali
orang yang diridhoi dari utusannya, baik itu dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Kalau ada yang dikasih tahu baru yaitu kehendak Allah gitu ya. Seperti Rasul ini, Rasul dikasih tahu, Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Allah tentang hal yang gaib ini. Karena tidak mungkin Rasulullah mengetahui kisah tentang permintaan rahim kepada Allah saat dulu pernah baru diciptakan, kalau bukan Allah sendiri langsung yang memberi tahukannya, atau mungkin melalui malaikat Jibril. Ya, jadi intinya ini harus kita yakini bahwa ini sudah terjadi dulu, kejadiannya seperti itu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang sudah mendengarkan kisah tadi, kisah tentang permintaan rahim, ya, permohonan rahim kepada Allah agar orang yang menyambungkan rahim Allah sambungkan kasih sayangnya, orang yang memutuskan rahim Allah putuskan kasih sayangnya. Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah SAW membacakan bersabda, "Iqra'u, wahai para sahabatku, bacalah oleh kalian ayat in syi'tum, jika kalian mau." Ini sambungan dari kisah tadi, kata Rasulullah. Apa ayatnya? Ini surat Muhammad ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kalian ingin jika kalian merusak di muka bumi ini dan memutuskan silaturahim kalian dan memutuskan rahim-rahim kalian? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang-orang yang seperti itu, yaitu yang merusak di muka bumi ketika berkuasa, yang memutuskan silaturahim ketika berkuasa, mereka adalah la'anahumullah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, maka Allah jadikan mereka summun. Summun itu apa? Tuli. Wa a'ma, dan Allah jadikan mereka buta absarahum, terhadap penglihatannya. Sama kan isi ayatnya sama isi hadis tadi? Isi hadis tadi diceritakan Allah mengatakan kepada rahim, aku akan sambungkan rahmatku kepada orang yang menyambungkanmu, dan aku akan putuskan rahmatku dari orang yang memutuskan kamu. Kata Allah kepada rahim. Isi ayatnya tadi, Allah laknat mereka yang memutuskan silaturahim. Apa bentuk laknatnya? Fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah jadikan mereka tuli dan buta. Maka tentu maksudnya tuli dan buta yang secara sebenarnya atau hakikatnya adalah di akhirat. Allah jadikan mereka tuli dan buta. Adapun di dunianya Allah jadikan mata hatinya tuli dan buta. Kan hati-hati ya. Memutuskan silaturahim itu balasan bagi Allah, bagi mereka yang memutuskan silaturahim, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kehidupan mereka akan Allah jauhkan dari rahmatnya. Ciri orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, sebagaimana yang sering saya ulang ya, ciri orang yang mendapat rahmat Allah itu diantaranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, bahwa ciri orang yang dicintai oleh Allah, maksudnya orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ciri orang itu dicintai oleh aku, kata Allah, akulah yang menjadi pendengarannya, akulah yang menjadi penglihatannya, akulah yang menjadi tangannya, akulah yang menjadi kakinya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa semua panca inderanya Allah jaga. Jadi ciri orang yang mendapat rahmat Allah atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu dijauhkan oleh Allah dari maksiat, dari dosa. Sehingga di antara ciri orang itu dapat rahmat Allah ketika orang itu begitu mudahnya untuk berbuat kebaikan, begitu mudahnya untuk melakukan ketaatan, begitu mudahnya untuk melakukan amal soleh dan ibadah. Kebalikannya, Allah sulitkan orang itu untuk berbuat dosa,
Allah sulitkan orang itu untuk berbuat maksiat. Berarti kebalikannya, ya, ciri orang yang mendapat laknat, ciri orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dibalik keadaannya tadi. Orang itu Allah mudahkan untuk berbuat dosa, Allah persulit untuk beramal soleh. Mau niat beramal soleh itu susahnya luar biasa. Baru mau berbuat baik ada aja halangannya. Tapi tanpa ada rencana berbuat dosa pun nyamperin sendiri itu maksiatnya. Kalau seandainya kita pernah mengalami suatu kejadian satu saat seperti itu, maka berarti saat itu kita sedang jauh dari rahmat Allah, waliyadzubillah. Ya, seandainya kita mengalami satu hari di mana mau beramal sholatnya gagal terus, tapi kebalikan yang berbuat dosa gampangnya luar biasa, langsung ingat bisa jadi kita punya dosa memutuskan silaturahim. Ingat-ingat aja, ada nggak saudara yang kita sakiti? Adakah orang tua kita yang kita jadikan tersinggung? Langsung saja ingat ke sana. Karena di antara dosa besar yang mengakibatkan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memutuskan silaturahim. Ya, jadi jangan sampai kakak adik sampai musuhan lama hanya gara-gara masalah harta gitu ya. Musuhan dengan orang tua misalkan hanya gara-gara dulu beda pilihan suami atau istri, kan kadang gitu ya. Ini udah pilihan suaminya, udah ada pilihan nih, orang tuanya nggak setuju, maksa, akhirnya tetap nikah, orang tuanya nggak datang, misalkan gitu ya. Sedikit sinetron lah gitu. Itu hati-hati itu. Ya, seandainya taruhlah jadi menikah tapi orang tua tidak ridho, jadi menikah tetap ceritanya bahagia, itu bahagia yang semu. Dan keadaannya waliyadzubillah. Jadi jangan tertipu. Karena bisa jadi itu adalah salah satu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah memutuskan silaturahim. Ya. Itu hadis 315. Sekali lagi ini adalah kejadian gaib. Ya, kita harus yakin tanpa harus mempertanyakan kapan terjadinya, bagaimana dan sebagainya. Kita yakin itu sungguh-sungguh sudah terjadi. Kita harus yakin itu.